Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang bisnis plan dan keputusan. Anggota kami ada Muhammad Saifullah, Wisnuwardana, Putri Saharani, dan Salvia Anggraini. Bisnis plan adalah suatu rangka kerja yang menjelaskan setiap bagian bisnis yang akan dikerjakan semenjak dari awal hingga akhir, serta dengan memasukkan berbagai kejadian yang harus diantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sehingga sebuah bisnis plan dibuat dengan mengacu pada kondisi-kondisi yang dianggap realistis atau layak untuk diterapkan. Strategi bisnis mulai diperhatikan sejak tahun 50-an karena organisasi semakin kompleks untuk mengelola bisnis dengan baik. Dibutuhkan rencana yang terstruktur, strategi yang tepat yang lahir dari pengalaman dan evaluasi bisnis plan yang kuat diawali dengan pengamatan lingkungan dan penjaringan pasar guna memahami peluang dan tantangan. Strategi yang disusun harus mempertimbangkan daya saing, kepemilikan hak paten, kepemilikan produk. Contohnya, sambil menyambung menyaing Xerox dan produk fotokopi murah kualitas tinggi. Berjalan menunjukkan pentingnya inovasi dan adaptasi. Sebaliknya, kegagalan Xerox mencerminkan kekurangannya pembaruan strategi. Agar tetap bersaing, bisnis plan perlu diperbarui secara berkala sesuai kondisi pasar. Menurut Joel G. Seigel dan J. Kasim, perencanaan adalah penerapan tujuan jangka pendek dan panjang, serta strategi untuk mencapainya. George R. Terry menambahkan, perencanaan melibatkan pemilihan fakta, asumsi masa depan, dan menyusun langkah-langkah untuk meraih hasil yang diinginkan. Dalam organisasi, perencanaan memegang peran utama. Karena perencanaan yang baik, tujuan sulit dicapai. Perencanaan yang matang dapat membawa dampak positif, sedangkan kesalahan dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Keberhasilan suatu perencanaan diukur dari penerapannya. Jika gagal, penyusunan dianggap bertanggung jawab. Kegagalan bisa terjadi jika pelaksanaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga menyebabkan tumpang tindih dan ketidakefisienan. Tujuan pembuatan bisnis plan. Bisnis plan penting untuk memberikan arah yang jelas dan dalam menjalankan usaha. 5 tujuan utamanya yaitu berbagai blueprint bisnis, alat pencari dana, media komunikasi, panduan pengelolaan, dan 5 alat kontrol. Tanpa bisnis plan yang baik, bisnis berisiko gagal karena tujuan tidak realistis, kurangnya pengalaman perencanaan, tidak mampu mengenali risiko dan kelemahan, produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan perencanaan yang tepat, potensi kegagalan dapat diminimumkan dan peluang pencarian meningkat. Bentuk format bisnis plan. Penyusunan bisnis plan yang baik membutuhkan referensi dan pengalaman dari pelaku usaha sejenis agar menghasilkan rencana yang kompetitif dan realistis. Format dan isi bisnis plan harus sistematis dan sesuai dengan kondisi nyata. Secara umum, isi bisnis plan meliputi 1. Cover, 2. Ringkasan eksekutif, 3. Deskripsi bisnis, 4. Deskripsi pasar, 5. Deskripsi produk atau komoditas, 6. Struktur organisasi dan kepemimpinan, 7. Tujuan dan sasaran bisnis, 8. Proyeksi keuangan, 9. Lampiran. Dengan format ini, bisnis plan menjadi lebih terarah dan mudah dipahami oleh pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya, pembuatan Term of Reference atau TOR. Term of Reference adalah dokumen berisi tujuan dan ruang lingkup suatu gagasan yang dirumuskan berdasarkan kajian awal. Meski bersifat garis besar, TOR harus mampu menggambarkan inti permasalahan agar mudah dipahami, terutama oleh pihak yang akan melaksanakan seperti konsultan. Pembuatan TOR perlu dilakukan oleh orang yang berkompeten agar hasilnya jelas dan mudah dimengerti. Jika organisasi tidak memiliki tenaga ahli untuk menyusun studi kelayakan bisnis, maka menggunakan jasa konsultan eksternal bisa menjadi solusi. Konsultan yang dipilih sebaiknya profesional dan memiliki rekam jejak yang baik. Selanjutnya, bisnis plan dan strategi supply chain management. Keberhasilan strategi bisnis sangat bergantung pada manajemen rantai pasok yang efektif. Supply chain adalah jaringan aktivitas dari pemasok hingga pelanggan, mencakup arus barang, informasi, dan uang. Dalam supply chain terdapat komponen horizontal seperti 1. Supplier, 2. Manufaktur, 3. Distributor, 4. Retailer, 5. Customer.
dan komponen vertikal seperti buyer, transporter, warehouse, seller. SCM membantu menerapkan manajemen just in time, memperlancar distribusi barang, meningkatkan akurasi kebutuhan, efisiensi ruang, dan menekan biaya. SCM yang lemah memberi celah bagi pemasok untuk mendominasi, misalnya lewat kenaikan harga atau penurunan mutu produk. Pemasok berkuasa jika satu, hanya sedikit perusahaan besar yang menguasai pasokan. Yang dua, produk pengganti minim. Tiga, pembeli tidak penting bagi pemasok. Empat, produk pemasok penting bagi pembeli. Lima, biaya peralihan tinggi. Enam, pemasok bisa masuk langsung ke pasar pembeli. Business plan dan strategi supply chain saling mendukung. Perencana supply chain yang baik memperlancar strategi bisnis. Keberhasilan business plan terlihat dari pertumbuhan pembelian dan penjualan. Karena itu, strategi pembelian perlu dirancang secara sistematis dan fleksibel serta diterapkan di berbagai tingkat organisasi. Business plan dalam bentuk perencanaan keuangan. Salah satu bagian penting dalam business plan adalah perencanaan keuangan karena kegagalan usaha seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan mengelola keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses menyusun strategi keuangan secara terstruktur baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan berfungsi untuk mengarahkan perubahan dan pertumbuhan perusahaan. Jika tujuan perusahaan adalah perubahan berkelanjutan, perencanaan keuangan harus berfokus pada jangka panjang. Tetapi, jika tujuan lebih fokus pada profit jangka pendek, perencanaan dapat disesuaikan dengan tujuan tersebut. Namun, harus diingat, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersifat jangka panjang. Kategori waktu perencanaan. Perencanaan keuangan dibagi menjadi 3 kategori. Waktu yang pertama, jangka pendek, disusun untuk periode 1 tahun, fokus pada operasional harian dan kebutuhan kas. Yang kedua, jangka menengah, untuk periode 1 tahun hingga 5 tahun. Biasanya dimulai setelah keputusan jangka panjang dibuat. 3, jangka panjang, lebih dari 5 tahun, bisa mencapai 10-30 tahun. Umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional seperti Exxon Mobil dan Chevron untuk perencanaan ekspansi, inovasi, produk, dan stabilitas secara berkelanjutan. Perencanaan yang baik mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Menurut Rose DKK, perencanaan keuangan mencakup yang pertama, investasi pada aset baru, 2, struktur modal, 3, kebijakan dividen, modal kerja, dan likuiditas. Penempatan dana dalam aset jangka panjang seperti gedung atau mesin memerlukan proyeksi yang akurat terhadap break-even point atau BIP. Jika BIP tidak tercapai sesuai rencana, maka perencanaan akan dianggap tidak efektif. Kondisi model dalam perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan harus mempertimbangkan berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama, kondisi buruk. Misalnya resesi, krisis, atau konflik. Perlu dibuat asumsi untuk mengantisipasi dampaknya. Yang kedua, kondisi normal. Perencanaan dilakukan berdasarkan asumsi stabil, namun tetap waspada terhadap potensi risiko. 3, kondisi baik atau bertumbuh. Dunia bisnis berjalan optimal, sehingga asumsi yang digunakan bersifat optimis, termasuk potensi ekspansi dan kebutuhan pendanaan baru. Untuk membantu penyusunan, digunakan model perencanaan keuangan yang berdasarkan pada asumsi-asumsi masa lalu dan digunakan untuk peramalan. Menurut Rose DKK, model ini umumnya mencakup yang pertama, ramalan penjualan, prediksi penjualan dari data eksternal, 2, laporan pro forma, neraca, laba rugi, dan arus kas proyeksi. 3, proyeksi aset, estimasi belanja, modal yang dibutuhkan. 4, kebutuhan pendanaan, termasuk kebijakan utang dan dividen. 5, penyesuaian jika aset dan ekuitas tidak seimbang. 6, asumsi ekonomi, menjelaskan kondisi ekonomi yang mempengaruhi rencana. Selanjutnya, perencanaan bisnis yang dikonsep secara bertahan. Untuk menjalankan bisnis dengan baik, pekerjaan harus dilakukan secara bertahap dan dinilai oleh orang yang kompeten di bidang tersebut. Misalnya, dalam pembuatan sepatu, pengawasan harus dilakukan oleh mereka yang berpengalaman dalam sepatu. Dan hal yang sama berlaku untuk bengkel, mobil, atau bisnis lainnya. Dalam pengelolaan keuangan, prinsip kehati-hatian sangat penting. Keputusan yang tepat harus didasarkan pada kajian mendalam
yang melibatkan profesional dalam bidangnya. Ini juga berlaku untuk keputusan terkait utang dan investasi, di mana ahli di bidangnya harus dilibatkan untuk menghindari risiko dan masalah di masa depan. Intinya, the right man in the right place adalah kunci dalam profesionalisme pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, perencanaan bisnis yang dikonsep secara bertahap. Pada gambar di samping terlihat perencanaan keuangan dilakukan secara bertahap, dengan pengeluaran biaya yang juga bersifat bertahap. Hal ini memungkinkan kontrol manajemen dilakukan secara bertahap, memberi keuntungan bagi perusahaan, terutama dalam memfokuskan kekuatan manajemen sumber daya manusia pada program pekerjaan tahunan. Sebagai contoh, peningkatan volume produksi dilakukan bertahap. Untuk 3.000 unit biaya 200 juta rupiah, dan untuk 6.000 unit biaya 380 juta rupiah. Setiap tahap hanya dapat dilanjutkan jika tahap sebelumnya berhasil diselesaikan. Ini memudahkan pemantauan produktivitas dan menjangkau kualitas produk yang berdampak pada kepuasan. Selanjutnya, perencanaan bisnis yang dikonsep secara bertahan. Perencanaan keuangan secara bertahan memungkinkan pengontrolan biaya yang lebih efektif. Biaya dikatakan controllable jika manajer dan karyawan dapat memengaruhi jumlahnya dalam jangka pendek. Misalnya, karyawan biasa mengontrol tenaga kerja dan bahan baku, sementara biaya seperti iklan dan pemeliharaan dikendalikan oleh divisi terkait. Bagi perusahaan besar atau multinasional, pendekatan bertahap memberikan rasa aman atau safety saat melakukan ekspansi bisnis, termasuk keluar dari bisnis inti. Pendekatan ini juga berlaku dalam transfer manajemen dan teknologi yang membutuhkan pemantauan perubahan secara perlahan. Contoh sukses, Philip Morris mengalami suatu keberhasilan dalam mentransfer strategi bisnis dan teknik pemasaran dari bisnis rokoknya ke industri bir, minuman ringan, dan makanan. Berkat strategi bertahap, melalui tahapan ini juga mampu memberi pengaruh pada lahirnya rekomendasi seperti 1. Tahapan menunjukkan pola dasar bagi pengambilan keputusan. 2. Pemahaman pola tahapan mendukung perumusan strategi bisnis yang tepat. 3. Konsep bertahap memperkuat prinsip kehati-hatian, prudential principle, dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya, tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan. Dalam membuat suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik, suatu perusahaan akan berusaha menciptakan semua itu memiliki tujuan dan arti yang jelas. Kejelasan itu bagi suatu perusahaan akan terlihat dalam perjalanan proses yang berlangsung baik secara jangka pendek dan panjang. Suatu konsep perencanaan keuangan yang tidak baik akan bisa terlihat dalam jangka pendek dan termasuk bisa merugikan pihak stakeholders. Stakeholders adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap suatu perusahaan atau usaha bisnis tertentu. Seperti pada gambar di bawah ini, revisi anggaran, membuat anggaran, lalu mengumpulkan data hasil pelaksanaan, lalu analisis varian, lalu pembentulan, lalu laporan, forecast biaya. Selanjutnya, tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan. Tujuan dan pengendalian bagi para stakeholders yaitu 1. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan disusun secara dikonsep serta dikonsep dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk meminimalisir berbagai biaya yang dianggap tidak efisien yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung. 2. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dibuat harus didasarkan atas konsep target-target dan prioritas-prioritas yang ingin dibangun. 3. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dikonsep secara baik serta dijalankan dengan benar mampu memberikan keyakinan kepada para stakeholders, kepada perusahaan, terutama para pemegang saham dan kreditor yang selama ini telah menempatkan dananya di perusahaan tersebut. 4. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik mampu memberikan kekuatan deteksi kepada berbagai peristiwa yang terjadi
di mana peristiwa tersebut dirasakan berbeda dari biasanya, dan akhirnya konsep pencegahan dapat diterapkan. Selanjutnya, fungsi time schedule dalam business plan. Untuk membangun suatu business plan yang baik dan bersifat sustainable, maka dibutuhkan pembuatan rencana yang bersifat sistematis, dan time schedule memiliki peran besar untuk terbentuknya pelaksanaan pekerjaan terkoordinir secara terencana. Time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk melaksanakan suatu rencana pekerjaan secara sistematis dan terjadwal. Ada 3 tujuan umum pembuatan time schedule yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan, yaitu 1. Memberi arah pekerjaan secara lebih terfokus dan mengedepankan penyelesaian pekerjaan berdasarkan skala prioritas. Artinya ada pekerjaan yang harus lebih didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya. 2. Diharapkan setiap pekerjaan dapat terselesaikan secara terjadwal, sehingga ini memungkinkan terwujudnya konsep efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Lebih jauh, ini mampu membuat anggaran atau budget yang telah disusun tercukupi hingga pekerjaan selesai dilaksanakan. 3. Dengan kualitas time schedule yang sempurna dan disusun dengan konsep manajemen keuangan modern, serta dengan mengedepankan prudential principle atau prinsip kehati-hatian dalam setiap pembuatan rencananya, maka diharapkan setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan standar kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk tentunya mampu memberi kepuasan kepada para stakeholders, yaitu salah satu para investor. Para investor selalu mengharapkan setiap dana yang telah diinvestasikan dapat ditempatkan di tempat yang aman dan memberikan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, fungsi time schedule dalam business plan. Untuk lebih jelas dalam memahami bentuk dari time schedule dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yaitu 1. Merancang bisnis plan untuk toko buku. 2. Memberi sumber dana. 3. Mencari dan menemukan lokasi toko yang strategis. 4. Membeli dan memasang rak buku. 5. Menghubungi distributor buku dan memesan buku. 6. Melakukan perekrutan dan pelatihan karyawan. Pada tabel berikutnya. Ini selanjutnya. 7. Menerima kiriman buku. 8. Menyiapkan daftar buku dengan sistem yang terkomputerisasi. 9. Melakukan promosi di media sosial atau media cetak dan elektronik atau situs website dan web. 10. Melakukan evaluasi penjualan atau keuangan. 11. Melakukan evaluasi kinerja. 12. Membangun strategi hasil evaluasi dan menambah jumlah distributor. Dan ada catatan di bawah. Catatan pembuatan jangka waktu bulan bisa diperpanjang disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Uraian di sini menjelaskan tahap-tahap yang harus dikerjakan. Dalam business plan, untuk mewujudkan suatu time schedule yang baik dan terencana, perlu dipahami tentang manajemen waktu atau time management. Karena dengan adanya manajemen waktu, maka diharapkan terbangunnya sistem manajemen kinerja yang terfokus. Ada beberapa poin-poin dari manajemen waktu yang dikemukakan oleh Geoffrey G. Meredith et al. 451. Yang pertama, ada identifikasi tujuan-tujuan khusus harian. Yang kedua, motivasi dari dalam. 3. Tetapkan batas waktu. 4. Manfaatkan telepon. 5. Buatlah catatan. 6. Janganlah melakukan segala-galanya. 7. Tetapkan waktu. 8. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum memulai pekerjaan. 9. Berorientasilah pada tindakan. 10. Berlakulah refleksif. 11. Rencanakan hari esok secara terperinci. 12. Bergurulah pada pengalaman Anda. Dan 13. Tanyakan penggunaan waktu Anda. Penyelesaiannya, PRP sama dengan RPT-1 dikurangi RPT sama dengan 9.500 dikurangi 9.725 sama dengan min 225. Maka selisih keuntungan dalam bentuk rupiah per dolarnya adalah Rp min 225. Dan jika seseorang memiliki sebanyak $15.000, maka jumlah keuntungan dengan kondisi yang seperti di atas adalah menjadi 15.000 dikali 225 sama dengan 3.375.000.
Keuntungan ini diperoleh hanya dalam waktu 15 hari. Tentu kondisi keuntungan ini sangat tergantung pada naik dan turunnya nilai kurs dolar dibanding nilai rupiah di pasaran. Contingency plan. Contingency plan adalah rencana cadangan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya rencana inti dalam bisnis, terutama dalam menghadapi fluktuasi yang tidak terduga. Dalam konteks keuangan, contingency plan bisa berupa cadangan aset yang dapat digunakan sewaktu-waktu, yang tercatat dalam neraca perusahaan, baik dalam bentuk current asset atau non-current asset. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional sering menghadapi perubahan nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi nilai transaksi, termasuk utang dalam mata uang asing. Oleh karena itu, memiliki cadangan mata uang asing sesuai dengan jenis kewajiban yang dimiliki, seperti dolar atau yen, menjadi penting. Risiko valuta asing atau falas adalah risiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang tidak sesuai dengan harapan, terutama ketika dikonversikan dengan mata uang domestik. Misalnya, dalam bisnis jual beli komputer dan handphone, fluktuasi nilai dolar Amerika dapat mempengaruhi harga produk karena konversi mata uang asing mempengaruhi biaya dan harga jual. Pebisnis perlu memahami risiko ini agar dapat memitigasi dampak negatifnya, seperti dengan memiliki cadangan mata uang asing yang memadai untuk menanggulangi risiko perubahan nilai tukar yang tidak terduga. Setiap negara yang masuk dalam lingkungan global harus berhadapan dengan kondisi perubahan nilai tukar mata uang atau exchange rate, yang setiap waktu selalu mengalami kondisi fluktuatif. Ini sebagaimana dikatakan oleh Gerald J. Townsend dan W. J. Fabricki bahwa tiap hari tingkat kurs mata uang berfluktuasi di pasar pertukaran mata uang dunia, dan negara yang tidak memiliki konstruksi exchange rate yang kokoh akan tergilas dan terbawa pada krisis dan risiko foreign exchange rate. Namun, ada beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengambil keuntungan dari kondisi fluktuasi atau naik turun mata uang dolar di pasaran ini. Contoh, dimisalkan pada tanggal 1 Oktober 2009, 1 dolar sama dengan 9.500. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2009, 1 dolar sama dengan 9.725. Maka kita dapat menghitung selisihnya dengan M menerapkan formula secara sederhana, yaitu PRP sama dengan RPT dikurangi 1 dikurangi RPT. Keterangan PRP sama dengan selisih keuntungan dalam bentuk rupiah per dolar Amerika. RPT dikurangi 1 sama dengan nilai rupiah per 1 dolarnya pada waktu lalu. RPT sama dengan nilai rupiah per 1 dolarnya pada waktu sekarang. Penyelesaiannya, PRP sama dengan RPT-1 dikurangi RPT sama dengan 9.500 dikurangi 9.725 sama dengan min 225. Maka selisih keuntungan dalam bentuk rupiah per dolarnya adalah Rp min 225. Dan jika seseorang memiliki sebanyak 15.000 dolar, maka jumlah keuntungan dengan kondisi yang seperti di atas adalah menjadi 15.000 dikali 225 sama dengan 3.375.000. Keuntungan ini diperoleh hanya dalam waktu 15 hari. Tentu kondisi keuntungan ini sangat tergantung pada naik dan turunnya nilai kurs dolar dibanding nilai rupiah di pasaran. Contingency plan. Perusahaan di Indonesia yang memiliki utang dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat perlu memiliki cadangan mata uang asing untuk mengantisipasi risiko keuangan. Pinjaman dalam dolar biasanya diambil karena suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga perbankan di Amerika Serikat lebih rendah.
Namun, risiko muncul ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah dan turunnya penjualan produk. Sementara kewajiban utang dalam dolar tetap harus dibayar tepat waktu. Kondisi ini juga bisa terjadi jika perusahaan bergantung pada pasar luar negeri dan terjadi krisis moneter internasional yang menurunkan permintaan produk. Hal ini pernah terjadi pada krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, di mana banyak perusahaan Indonesia bangkrut karena tidak mampu membayar utang luar negeri akibat lemahnya nilai rupiah. Oleh karena itu, manajemen keuangan perusahaan harus mampu mengelola risiko ini dengan menyiapkan cadangan devisa dan menyusun rencana darurat atau contingency plan guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kondisi seperti ini yang harus diperhatikan sekali oleh pihak manajer keuangan perusahaan, yaitu untuk mengalokasikan sejumlah dana guna bisa membayar kewajiban yang jatuh tempo secara tepat waktu. Dengan kata lain, fungsi dan posisi contingency plan memegang peran sentral dalam membuat perusahaan terkendali secara stabil dalam finansial. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.